Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore bagi kalian yang belajar terlebih dahulu dengan menyaksikan video ini. Di sini peta konsep untuk bab limit fungsi aljabar yang akan kita pelajari totalnya 2 pertemuan. Sementara di sini ada materi pengayaan. Untuk video pertama ini kita akan bahas materi-materi di pertemuan pertama. Kita mulai materinya. Beberapa kata limit di sekitar kita. Sebenarnya kata limit ini tidak begitu asing ya. Kita sering mendengar kata limit ini di sekitar kita. Contohnya di sini ada limit switch. Dan di sini ada besar limit tarik tunai. Dan ada juga limit transfer di sini. Perbankan. Dan di sini ada juga ini yang biasa pakai Shopee udah hafal ya, Shopee Pay di sini. Ada perkataan limit di sini. Dan nah, ini yang paling umum, limited edition. Ada kata limit juga di sini. Apa artinya kata-kata limit di sini? Kita cek. Limit switch di sini adalah artinya saklar pembatas. Dia saklar pembatas yang tidak dikontrol secara manual. Itu artinya limit switch. Sementara di sini limit penarikan tunai artinya batas maksimum tarik tunai. Limited edition artinya edisi terbatas. Kita lihat dari 3 kata ini. Ada kata batas, batas, dan batas. Apakah arti limit itu batas? Lalu secara matematis, apa itu arti limit? Kita pelajari untuk materi hari ini. Definisi dan teorema dasar limit. Teorema dasar ini artinya sama dengan sifat-sifat limit ya. Tujuannya, kalian memahami definisi limit fungsi aljabar. Yang kedua, diharapkan kalian memahami teorema dasar atau sifat-sifat limit fungsi. Dan yang ketiga, kalian bisa menentukan nilai limit fungsi aljabar. Nah, kita lihat dari pengertian secara matematis, apakah benar limit itu batas? Ternyata di sini, limit itu dalam matematik artinya pendekatan. Nilai fungsi yang diperoleh melalui proses pendekatan atau dengan variabel x, baik dari arah x yang lebih kecil maupun x yang lebih besar. Jadi limit fungsi fx ini diperoleh untuk x yang didekati dari arah x yang lebih kecil ataupun dari arah x yang lebih besar. Contohnya untuk x mendekati 2 di sini. Kalian lihat dari tabel, untuk x mendekati 2 dari kiri artinya kurang dari 2. Berapa sih nilai yang kurang dari 2? Ada nilai 1. Tapi 1 kejauhan. Secara matematis kita punya yang koma-koma di sini. Maka ada 1,8, 1,9 sampai di sini 1,999 dan 9 ini masih bisa terus ditambah mendekati nilai 2. Bisa juga x mendekati 2 dari kanan, yaitu dari nilai yang lebih besar dari 2 tapi mendekati 2. Nah, kalian lihat di sini. Ada 2,1. Kemudian dia komanya semakin mengecil dan di sini tambah banyak. Nilai x-nya berapa sih? X mendekati 2. Lalu limit fungsi fx untuk x mendekati 2 nilainya berapa? Kita lihat. Ini disubstitusi nih. Dari x ke fx. Kalau x-nya 1,8, fx-nya ternyata nilainya 3,8. Kalau x-nya 1,9, ternyata fx-nya 3,9. Kalau x-nya 2,1, ternyata fx-nya 4,1. Nah, kalau x-nya di sini yang lebih mendekati nilai fx-nya ini. Ini mendekati ini nilai fx-nya. Nah, ternyata untuk x mendekati 2, fx-nya pun nilainya mendekati 4. Maka dari pengertian ini bisa kita tulis secara matematis. Limit x mendekati A untuk fx nilainya adalah L. Atau untuk nilai x mendekati A, nilai fx mendekati L. Contohnya ini. Untuk x mendekati 2, nilai fx mendekati 4. Ini
bentuk dasar limit. Limit x mendekati A dari fx adalah L, atau bisa dibaca untuk x mendekati A nilai fx mendekati L. Kita pahami lebih jauh. Nilai fx di sini bisa ada limitnya, bisa juga tidak ada limitnya. Dari mana? Kita lihat yang A. Limit x mendekati A untuk fx sama dengan L atau nilainya ada jika limit kiri sama dengan limit kanan. Kirinya dari mana? Di sini kalian lihat. X mendekati A minus atau kurang dari A. Tadi contohnya kalau 2, maka dia kurang dari 2, 1,9, 1,99 dan seterusnya. Kalau dari kanan di sini, X mendekati A plus. Kalau 2, 2,0001 dan seterusnya. Ini nilai limit X mendekati A untuk nilai fx sama dengan L ada kalau limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, kalau limit kirinya tidak sama dengan limit kanan, maka limitnya tidak ada. Bisa dipahami ya? Jangan langsung menentukan nilai limitnya sekian. Dia bisa saja tidak ada nilai limitnya. Kita lihat di contoh. Di sini ada bentuk interval. Kalau tadi kita pelajari di bentuk tabel, di sini bentuknya interval. Fungsi fx ini sama dengan 2x kalau x-nya kurang dari sama dengan 4. Kalau yang dipakai adalah 2x plus 3, ini untuk nilai x lebih dari 4. Nah, diminta menentukan limit. Karena di sini sama-sama nilainya 4, maka kita ambil limit x mendekati 4. Maka kita bisa cari dari yang kanan dulu. Limit x mendekati 4 plus lebih dari 4. Untuk nilai fx-nya kita ambil yang ini ya. Lalu dari sini bagaimana? Kita substitusi. 2 kali 4 tambah 3. Hasilnya adalah 11. Bagaimana kalau yang dari kiri? 4 minus kurang dari sama dengan 4, maka yang diambil fungsi fx-nya adalah 2x. Lalu kita substitusi 2 kali 4, hasilnya adalah 8. Dan ternyata di sini limit kanannya berbeda dengan limit kirinya. Karena limit kanan berbeda dengan limit kiri, maka nilai limit x mendekati 4 untuk fx tidak ada. Untuk tipe-tipe soal interval seperti ini, kalian harus cek ya, apakah limit kanan sama dengan limit kiri. Sementara kalau nilai fx atau fungsinya jelas, maka kita bisa menggunakan sifat ini. Sifat-sifat limit fungsi, atau ada buku-buku yang menuliskan teorema dasar limit fungsi. Sama. Nah, di sini totalnya ada 8 sifat. 8 sifat ini, dan saya bintangi untuk yang 2 ini, dia bentuk substitusi ini. Tinggal disubstitusi. Jadi nilainya A. Nanti kita bahas lebih jauh. Sementara kita analisis dulu dari sifat-sifat limit fungsi dijabarkan. Kita masuk ke contoh 1.3 dulu sebelum kita bahas 1.2. Di sini 1.3 kita bahas sifat yang pertama. Kalau K adalah konstanta, maka jika X mendekati A, maka dia hasilnya tetap konstanta. Contohnya di sini, limit X mendekati 2 dari 3, maka nilainya tetap 3, konstanta itu sendiri. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua. Nah, di sini nilainya hanya X, maka tinggal disubstitusi saja. Kalau limit X mendekati 2 dari X, maka langsung nilainya adalah 2 atau A. Nah, di sini. Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga di sini, perkalian dengan konstanta dengan fungsi. Konstanta dengan fungsi, maka konstantanya bisa keluar dulu dari kurung, limitnya masuk ke kurung di sini. Artinya kita bisa mengerjakan limit X mendekati A untuk fx dulu, baru hasilnya dikalikan dengan K. Contohnya di sini. Maka kita bisa mengerjakan limit X mendekati 2 dari X kuadrat dulu, baru hasilnya dikalikan 3.
Dari sini ke sini pakai sifat yang mana? Sifat 2. Ini disubstitusi 2 kuadrat yaitu 4. Maka 4 baru dikalikan konstantanya 3, hasilnya 12. Sifat berikutnya. Nah, di sini dia penjumlahan atau pengurangan fungsi. Maka limitnya bisa dimasukkan ke masing-masingnya. Atau bisa dikerjakan hasil penjumlahannya dulu baru limitnya, atau limitnya untuk masing-masingnya dikerjakan dulu. Nah, ini contohnya untuk yang masuk. Maka di sini limit x mendekati 3 dari x kuadrat baru di sini ditambah dengan limit x mendekati 3 dari 2x. Nah, dari sini ke sini pakai sifat 2, tinggal substitusi 3 kuadrat. Sementara ini konstanta dengan fungsi, maka 2-nya keluar dulu, baru ini limit x mendekati 3 dari x. Nah, ini pakai sifat yang kedua juga. Tinggal dimasukkan, maka 9 tambah 6 hasilnya 15. Berikutnya untuk perkalian. Ini perkalian sama ya, dia dikerjakan satu per satu. Di sini contohnya, limit x pangkat 3 sebenarnya ini boleh kalian kerjakan sebagai limit x mendekati 2 untuk x pangkat 3, atau bisa dijabarkan seperti ini. Ini kalau bentuk penjabarannya seperti ini. Selanjutnya, sifat yang ke-6. Nah, di sini contohnya. Kita substitusi ke dalam, atau kita masukkan ke dalam limitnya, sesuai dengan sifat. Maka limit x mendekati 1 dari x kuadrat, tinggal pakai sifat 2, 1 kuadrat. Bisa juga di sini ditambah dengan limit x mendekati 1 dari 3 konstanta, maka hasilnya adalah 3. Dan ini masuk ke dalam di sini, ke penyebut. Dan di sini ada penjumlahan, dia dijabarkan sendiri. Maka di sini 1, 1. 1 plus 3 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Ini sifat yang ke-6. Sifat yang ke-7 untuk pangkat. Nah, ini sayangnya contohnya dia tidak sesuai dengan sifatnya. Tapi secara umum nanti kita lebih mudah menggunakan ini. Jadi dia substitusi langsung ini. 1 disubstitusikan langsung di sini. 1 kuadrat kali 3 dikurangi 1 baru dipangkatkan dengan 5. Maka 2 pangkat 5, 32. Berikutnya sifat terakhir yang ke-8 untuk bentuk akar, maka limitnya masuk ke akar. Nah, ini sesuai dengan sifatnya di sini. Limitnya masuk ke akar, kemudian di sini ada penjumlahan, maka limitnya untuk masing-masingnya dikerjakan dulu baru dijumlahkan. Ini. Maka akar pangkat 3 dari 27. Nilainya di sini 3. Bisa dipahami ya? Contoh 1.2. Kalau tadi fx dan gx-nya atau fungsinya sudah langsung ditentukan, kalau di sini masih dalam fx dan gx, tapi nilai limitnya sudah diberikan. Ini kita menggunakan sifat kalau yang seperti ini. Untuk yang A contohnya, kita bahas. Untuk sifatnya, di sini pengurangan, maka limitnya masuk ke dalam. Kita gunakan sifat pengurangan atau penjumlahan pengurangan limit. Nah, di sini masuk. Kemudian di sini ada perkalian konstanta dengan fungsi, maka dia dipisah. Sifat perkalian dengan konstanta. Selanjutnya kalau sudah sampai di sini, dia sudah diketahui nih. X mendekati 3 untuk gx nilainya 9. 2 kali limit x mendekati 3 dari fx adalah 4, maka 9 kurangi 8 yaitu 1. Ini untuk yang A. Yang B bagaimana? Kita masih gunakan sifat. Untuk yang pecahannya, kita masukkan di sini ke pembilang dan penyebut. Di pembilang dia diuraikan lagi masing-masingnya. Untuk limit x mendekati 3 dari gx dan limit x mendekati 3 dari 1. Sementara di sini limit x mendekati 3 dari setengah kali fx. Maka di sini ini nilainya sudah ditentukan ini 9. Sementara ini konstanta, nilainya tetap. Ini perkalian konstanta dengan fungsi, maka konstantanya pindah ke depan. Nih.
Sementara ini sudah diketahui nilainya adalah 4. Maka 9 kurangi 1, 8 setengah kali 4. Maka 8 bagi 2, hasilnya adalah 4. Ini untuk yang B. Kalau untuk yang C bagaimana? Untuk yang C kita tinggal gunakan sifat nomor 8 ya. Maka di sini nilainya akar dari limit X mendekati 3 untuk Fx dibagi akar dari limit X mendekati 3 untuk Gx. Nilainya adalah akar 4 per akar 9 atau 2 per 3. Bisa dipahami ya? Kita lihat contoh soal 1.4. Nah, tadi di bagian perpangkatan di sana soalnya langsung substitusi, tapi kalau di sini kita bahas bagaimana dia masuk ke dalam sini. Nah, ini. Jadi limit ini masuk ke dalam kurung ini, jadi pangkatnya nanti dikerjakan di akhir. Kemudian di sini limit untuk pengurangan kita jabarkan juga. Nah, ini sifat perpangkatan. Nah, ini sifat pengurangan. Nah, ini limit X mendekati 1 dari 7 dan limit X mendekati 1 dari 2X. Di sini dia konstanta, maka nilainya 7. Kalau di sini 2 pindah keluar karena konstanta, limit X mendekati 1 dari X. Nah, ini. Maka di sini limit X mendekati 1 dari X, kita substitusi dari sifat yang kedua, nilainya adalah 1. Nah, ini. 7 dikurangi 2, baru dipangkatkan 3. Jadi 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125. Ini contoh soal yang keempat. Jika ada yang perlu dipahami lebih, silahkan ditanyakan. Selanjutnya di sini menentukan nilai limit fungsi. Isinya di sini adalah sifat-sifat. Saya bintangi yang kedua di sini karena dia bisa diperluas. Kita perluas coba. Untuk limit X mendekati A dari X, nilainya adalah A. Kita bisa perluas jadi limit X mendekati A untuk Fx, nilainya adalah Fa. Jadi nilai limit fungsi bisa ditentukan dengan substitusi langsung atau sifat yang kedua dengan syarat khusus. Nah, di sini kita ulas kembali contoh 1.3. Kalau kita langsung substitusi maka di sini 1 langsung ke sini. 1 kuadrat ditambah 3 per 1 plus 1. Maka sama. 1 plus 3, 4 bagi 2. Hasilnya adalah 2. Di sini juga kita langsung substitusi ini. 3 kali 1 kuadrat dikurangi 1 baru pangkatkan 5. Di sini juga kita langsung substitusi ini. 5 kuadrat tambah 2 baru diakarkan 3. Maka di sini nilainya 3. Contoh 1.4 kita ulas kembali. Tadi kan menggunakan sifat. Kalau ini langsung substitusi. 7 kurangi 2 langsung kali 1 pangkat 3. Maka nilainya adalah 5 pangkat 3. 125. Jadi sifat itu secara otomatis digunakan. Intinya seperti itu untuk yang substitusi. Kita lihat contoh baru. Nah, seperti ini. Kalian bisa pause videonya, coba kerjakan, kemudian dicocokkan. Kita lihat di sini. Substitusi langsung. Min 2 tambah 2 dibagi min 2 kuadrat dikurangi 2 kali min 2. Maka di sini nilainya 0 per 8. 0 per 8 nilainya berapa? 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya adalah 0. Maka di sini nilai limitnya 0. Berikutnya, contoh soal terakhir di sini. Bagaimana jika sudah diketahui di sini nilai limitnya, maka kita bisa menentukan nilai A-nya di sini. Dengan substitusi tadi, 1 di sini disubstitusikan. Maka 4 kali 1 kuadrat tambah 1. Maka di sini 5 sama dengan A plus 3 atau nilai A-nya adalah 2. Nah, selesai kita bahas di pertemuan 1. Apakah nilai limit fungsi hanya bisa ditentukan dengan substitusi langsung? Tidak, karena nanti di pertemuan 2 ada yang namanya nilai tak tentu limit fungsi, yaitu saat kalian substitusi tidak ada nilainya atau 0 per 0, tahingga per tahingga, dan seterusnya. Kita bahas di pertemuan 2.
Untuk pertemuan 1 saya cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Latihan soalnya jangan lupa dikerjakan. Sekian dari saya untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore bagi yang menyaksikan video ini.